Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, kami dari kelompok 3 mata kuliah Auditing 1 yang beranggotakan Fahrunisa, Lintang Lin, dan saya sendiri, Farid Nurfadil Bratamiharja. Kami di sini akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Standar Audit dan Laporan Auditor Independen. Oke, jadi terdapat 9 subtema yang akan kelompok kami bahas mengenai materi standar audit dan laporan auditor independen. Di mana yang pertama adalah terdapat standar audit yang di dalamnya yaitu mencakup pengertian, kemudian standar audit yang berlaku umum, dan juga judul-judul dari isi standar audit. Yang kedua, laporan auditor standar wajar tanpa pengecualian atau WTP. Yang ketiga, bagaimana sih laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata. Yang keempat, bagaimana penyimpangan dari laporan audit wajar tanpa pengecualian. Yang kelima, bagaimana profesionalisme auditor. Kemudian, apa sih pengertian dari materialitas? Ketujuh, apa saja tingkat dari material tersebut? Kedelapan, bagaimana pertimbangan tingkat materialitas? Dan yang terakhir, bagaimana hubungan antara profesionalisme dan pertimbangan tingkat materialitas? Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai standar audit. Jadi, standar audit merupakan pedoman umum untuk membantu auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya sehubungan dengan audit yang dilakukan atas laporan keuangan historis kliennya. Dan standar audit ini dibuat berdasarkan konsep dasar. Konsep dasar sangat diperlukan karena merupakan dasar pembuatan standar yang berguna untuk memberikan pengarahan dan pengukuran kualitas dari mana prosedur audit tersebut dapat diturunkan. Selanjutnya yaitu terdapat 3 standar audit yang berlaku umum. Pertama yaitu standar umum, di mana audit harus dilakukan oleh orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai seorang auditor. Kemudian, auditor juga harus mempertahankan sikap mental yang independen dalam semua hal yang berhubungan dengan audit. Kemudian, auditor juga harus menerapkan kemahiran profesional dalam melaksanakan audit dan menyusun laporan. Yang kedua, terdapat standar pekerjaan lapangan, di mana auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi semua asisten sebagaimana mestinya. Kemudian, auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai entitas serta lingkungannya, termasuk pengendalian internal, untuk melihat resiko salah saji yang material dalam laporan keuangan karena kesalahan atau kecurangan, dan selanjutnya untuk merancang sifat, waktu, serta luas prosedur audit. Kemudian auditor juga harus memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan melakukan prosedur audit agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat menyangkut laporan keuangan yang diaudit. Kemudian yang tiga, terdapat standar pelaporan, di mana auditor dalam laporan auditnya harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kemudian auditor dalam laporan auditnya harus mengidentifikasi mengenai keadaan di mana prinsip akuntansi tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kemudian, jika auditor menetapkan bahwa pengungkapkan secara informatif belum memadai, maka auditor harus menyatakannya dalam laporan audit. Auditor juga dalam laporan auditnya harus menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau menyatakan bahwa suatu pendapat tidak dapat diberikan. Selanjutnya yaitu terdapat 6 judul-judul dari isi standar audit yang telah diberlakukan oleh IAASB atau International Auditing and Assurance Standard Board, di mana diadopsi oleh Institut Akuntansi Publik Indonesia atau IAPI. Yang pertama, prinsip-prinsip umum dan tanggung jawab. Yang kedua,
Penilaian resiko dan respon terhadap resiko yang telah dinilai. Ketiga, bukti audit. Keempat, penggunaan pekerjaan pihak lain. 5. Kesimpulan audit dan pelaporan. 6. Area-area khusus. Selanjutnya, terdapat laporan audit standar wajar tanpa pengecualian atau WTP. Laporan audit standar wajar tanpa pengecualian diterbitkan oleh akuntan publik atau auditor eksternal apabila semua kondisi audit telah terpenuhi dan tidak ada salah saji yang signifikan, serta laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi. Laporan audit standar wajar tanpa pengecualian berisi yang pertama, yaitu judul laporan, di mana standar audit mewajibkan bahwa laporan auditor harus diberi judul yang berisi kata independen. Kewajiban untuk mencantumkan kata independen ini dimaksudkan agar pemakai laporan mengetahui bahwa audit dilaksanakan secara tidak memihak atau netral dan untuk membedakan dengan laporan yang diterbitkan oleh pihak lain. Yang kedua, terdapat alamat laporan audit atau pihak yang dituju. Laporan auditor harus ditujukan kepada pihak sebagaimana yang ditentukan dalam perikatan. Laporan ini pada umumnya ditujukan kepada para pemegang saham atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang ketiga, terdapat paragraf pendahuluan. Ada beberapa hal yang dibuat atau ditunjukkan dalam paragraf ini, yaitu pertama, suatu pernyataan sederhana bahwa kantor akuntan publik bersangkutan telah melaksanakan audit. Pernyataan ini dibuat untuk membedakan laporan audit dari laporan kompilasi atau laporan review. Kemudian mengidentifikasi entitas yang laporan keuangannya diaudit. Menyatakan jenis laporan keuangan yang telah diaudit, termasuk tanggal laporan posisi keuangan, serta periode akuntansi untuk laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Kemudian merujuk pada ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Kemudian menyatakan bahwa penyiapan serta isi laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen, sedangkan tanggung jawab auditor adalah hanya sebatas pada pemberian pendapat atau opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit yang telah dilakukan. Keempat, terdapat paragraf ruang lingkup. Dalam paragraf ini berisi pernyataan faktual tentang apa yang dilakukan auditor dalam proses audit. Mula-mula paragraf ini menyatakan bahwa auditor melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI atau Institut Akuntan Publik Indonesia. Dalam paragraf ini juga menyatakan bahwa standar tersebut mengharuskan auditor untuk mematuhi etika serta merencanakan dan melaksanakan audit dalam rangka memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material. Paragraf ruang lingkup juga menyatakan bahwa melalui pelaksanaan proses atau atas dasar pengujian, audit meliputi pemeriksaan bukti-bukti yang mendukung jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Paragraf ruang lingkup juga menyatakan bahwa audit juga meliputi penilaian atas ketepatan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas ketepatan pengungkapan dan penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Terakhir, paragraf ruang lingkup menyebutkan mengenai keyakinan auditor bahwa bukti audit yang dikumpulkan adalah sudah memadai guna menyatakan pendapat. Kelima, terdapat paragraf pendapat, di mana paragraf ini merupakan paragraf terakhir dalam laporan audit standar yang memuat kesimpulan atau pendapat auditor berdasarkan hasil audit yang telah dilakukannya. Laporan keuangan dikatakan disajikan secara wajar apabila telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Yang keenam, terdapat nama kantor akuntan publik beserta tanda tangan auditor. Pada bagian ini, memuat nama kantor akuntan publik yang telah melaksanakan audit atas laporan keuangan kliennya, kemudian ditandatangani. Selain memuat nama dan tanda tangan auditor,
Laporan audit juga harus mencantumkan nomor izin KAP beserta nomor register akuntan yang menandatangani laporan tersebut. Dan yang terakhir terdapat tanggal laporan audit, di mana tanggal yang tepat untuk dicantumkan pada laporan audit adalah ketika auditor telah menyelesaikan keseluruhan prosedur audit di lokasi pemeriksaan atau tanggal pekerjaan lapangan diselesaikan. Tanggal ini menunjukkan hari terakhir dari tanggung jawab auditor untuk mereview atas peristiwa-peristiwa penting yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Laporan auditor harus diberi tanggal tidak lebih awal dari tanggal ketika auditor memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini audit atas laporan keuangan yang diauditnya. Tanggal laporan ini menginformasikan kepada pengguna laporan auditor bahwa auditor telah mempertimbangkan pengaruh peristiwa dan transaksi yang didasari oleh auditor dan yang terjadi sampai dengan tanggal tersebut. Laporan audit standar wajar tanpa pengecualian diterbitkan bila kondisi-kondisi berikut ini terpenuhi. Yang pertama, bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh. Yang kedua, salah saji yang tidak dikoreksi tidak material, baik individual maupun kolektif. Yang ketiga, laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Yang keempat, laporan keuangan mengungkapkan kebijakan akuntansi signifikan yang dipilih dan diterapkan secara memadai. Yang kelima, kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan adalah sudah konsisten dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan sudah tepat. Yang keenam, estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen adalah wajar dan tidak adanya penyimpangan dalam pertimbangan manajemen. Yang ketujuh, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah relevan, dapat diandalkan, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami. Yang kedelapan, ada laporan keuangan menyediakan pengungkapan yang memadai untuk memungkinkan penggunanya memahami pengaruh transaksi dan peristiwa material terhadap informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan tersebut. Yang kesembilan, terminologi yang digunakan dalam laporan keuangan termasuk judul setiap laporan keuangan sudah tepat. Yang kesepuluh, laporan keuangan telah disajikan secara wajar, termasuk struktur dan isi laporan keuangan secara keseluruhan. Yang ke-11, ada laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya. Dan yang ke-12, tidak dapat situasi yang membuat auditor merasa perlu untuk menambahkan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata dalam laporan auditnya. Dari ke-12 tersebut, apabila semua persyaratan di atas terpenuhi, maka suatu laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian dapat diterbitkan. Laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata. Laporan ini adalah laporan wajar tanpa pengecualian di mana laporan keuangan telah disajikan secara wajar, tetapi auditor merasa perlu atau wajib untuk memberikan informasi tambahan. Berikut ini penyebab paling penting dari penambahan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata pada laporan audit wajar tanpa pengecualian. Yang pertama, tidak diterapkannya secara konsisten standar akuntansi. Yang kedua, adanya keraguan yang substansial mengenai kesinambungan usaha atau kelangsungan hidup perusahaan. Yang ketiga, auditor menyetujui penyimpangan dari standar akuntansi. Yang keempat, diperlukannya penekanan atas suatu hal atau masalah. Yang kelima, laporan yang melibatkan auditor lain.
Penyimpangan dari laporan audit wajar tanpa pengecualian. Berikut adalah beberapa kondisi yang bersifat material atau bahkan sangat material yang memerlukan penyimpangan dari pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang pertama, pembatasan ruang lingkup audit. Yang kedua, ketidaksesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi. Yang ketiga, auditor tidak independen. Apabila salah satu dari ketiga kondisi tersebut bersifat material atau bahkan sangat material sehingga memerlukan penyimpangan dari laporan wajar tanpa pengecualian, maka laporan selain laporan wajar tanpa pengecualian harus diterbitkan. Penyimpangan dari laporan audit wajar tanpa pengecualian. Ada 3 jenis utama laporan audit yang harus diterbitkan sesuai dengan masing-masing kondisi yang ada, yaitu yang pertama, laporan pendapat wajar dengan pengecualian. Dengan pendapat ini, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan. Yang kedua, laporan pendapat tidak wajar. Pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Auditor harus menjelaskan alasan yang mendukung pendapat tidak wajar dan dampak utama dari hal yang menyebabkan pemberian pendapat tidak wajar. Yang ketiga, laporan menolak memberikan pendapat. Pernyataan auditor tidak memberikan pendapat ini dapat diberikan apabila auditor yakin bahwa terdapat penyimpangan yang material dari prinsip akuntansi berterima umum. Auditor harus menyatakan alasan mengapa auditnya tidak berdasarkan standar yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Apabila auditor menyatakan tidak memberikan pendapat atau pendapat tidak wajar atas laporan keuangan secara keseluruhan, maka auditor boleh memberikan pendapat tidak penuh, yaitu pendapat atas unsur tertentu dalam laporan keuangan. Profesionalisme auditor. Hal R mengembangkan konsep profesionalisme dari level individual yang digunakan untuk profesionalisme eksternal auditor meliputi 5 dimensi. Yang pertama, pengabdian pada profesi yang tercermin dalam dedikasi profesional melalui penggunaan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Sikap ini adalah ekspresi dari penyerahan diri secara total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan hidup dan bukan sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan. Penyerahan diri secara total merupakan komitmen pribadi dan sebagai kompensasi utama yang diharapkan adalah kepuasan rohaniah dan kemudian kepuasan material. Yang kedua, kewajiban sosial, yaitu pandangan tentang pentingnya peran profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat ataupun oleh profesional karena adanya pekerjaan tersebut. Yang ketiga, kemandirian, yaitu suatu pandangan bahwa seorang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak yang lain. Yang keempat, keyakinan terhadap peraturan profesi, yaitu suatu keyakinan bahwa yang berwenang untuk menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi dan bukan pihak luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka. Yang kelima, hubungan dengan sesama profesi. Berarti menggunakan ikatan profesi sebagai acuan termasuk organisasi formal dan kelompok-kelompok kolega informal sebagai sumber ide utama pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini, para profesional membangun kesadaran profesinya. Oke teman-teman,
Selanjutnya, pengertian materialitas. Ada dua sudut pandang nih. Yang pertama, menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Standar Profesional Akuntan Publik, mendefinisikan bahwa materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang mungkin dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji tersebut. Sedangkan yang kedua, menurut Financial Accounting Standard Boards melalui Statement of Financial Statement Concept mendefinisikan bahwa materialitas adalah besarnya kealpaan dan salah satu informasi yang di dalam lingkungan tersebut membuat kepercayaan seseorang berubah atau terpengaruh oleh adanya kealpaan dan salah saji tersebut. Oke teman-teman, kita dapat simpulkan secara sederhana, materialitas adalah besarnya salah saji yang dapat mempengaruhi keputusan pemakai informasi. Oke teman-teman, selanjutnya ada 3 tingkatan materialitas. Nah, yang pertama, jumlahnya tidak material. Maksudnya, jika terdapat salah saji dalam laporan keuangan, tetapi cenderung tidak mempengaruhi keputusan pemakai laporan, maka salah saji tersebut dianggap tidak material. Dalam hal ini, pendapat tidak wajar pun dapat diberikan. Kemudian yang kedua, jumlahnya sangat material atau pengaruhnya yang sangat meluas sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan. Nah, pada tingkatan materialitas ini terjadi jika para pemakai informasi dapat membuat keputusan yang salah jika mereka mengandalkan laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, kemudian yang ketiga, jumlahnya material, tetapi tidak mengganggu laporan keuangan secara keseluruhan. Maksudnya, pada tingkatan materialitas ini terjadi jika salah saji di dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pemakai informasi. Tetapi, keseluruhan laporan keuangan tersebut terjadi dengan benar sehingga tetap berguna. Nah, selanjutnya ada pertimbangan tingkat materialitas. Pertimbangan materialitas diperlukan dalam menentukan jumlah bukti yang harus dikumpulkan, bagaimana bukti itu akan diperoleh, dan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi setiap bukti yang ada. Nah, teman-teman, dalam mempertimbangkan tingkat materialitas, ternyata auditor melakukan pertimbangan awal terhadap materialitas. Pertimbangan tersebut terdiri dari 2 tingkatan. Yang pertama ada pertimbangan pada tingkat perencanaan audit dan yang kedua ada pertimbangan pada tingkat laporan keuangan. Nah, pertimbangan materialitas pada saat perencanaan audit mungkin berbeda dengan pertimbangan materialitas pada saat evaluasi laporan keuangan. Karena yang pertama, keadaan yang melingkupinya semua keseluruhannya berubah. Dan yang kedua, adanya informasi tambahan selama proses pengauditan. Nah, kemudian yang terakhir, ada hubungan antara profesionalisme auditor dan pertimbangan tingkat materialitas. Nah, jadi hubungannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, risiko audit dan materialitas bersama dengan hal-hal lain perlu dipertimbangkan dalam menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit serta dalam mengevaluasi hasil prosedur tersebut. Yang kedua, ada laporan keuangan mengandung salah saji material apabila
laporan keuangan tersebut mengandung salah saji yang dampaknya secara individual maupun keseluruhan cukup signifikan sehingga dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar. Dan dalam hal ini semuanya material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Kemudian yang ketiga, dalam mengambil kesimpulan mengenai materialitas dampak suatu salah saji secara individual ataupun keseluruhan, auditor umumnya harus mempertimbangkan sifat dan jumlah dalam hubungan dengan sifat dan nilai pos laporan keuangan yang sedang diaudit. Kemudian yang terakhir ada pertimbangan auditor mengenai materialitas. Maksudnya, pertimbangan profesional dan dipengaruhi persepsi auditor atas kebutuhan orang yang memiliki pengetahuan memadai dan yang akan meletakkan kepercayaan terhadap laporan keuangan tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan baik dari salah ucap ataupun hal lainnya. Dan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memperhatikan pemaparan materi dari kami. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for watching. See you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.